Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran pendidikan dan budi pekerti kelas 10 dengan materi akhlak tercela, yaitu menghindari foya-foya, dibuat oleh Ibu Badriah. Ada satu pantun untuk kalian. Beli kemeja di toko majalah, sapu bulu dari sekolah. Awali belajar dengan bismillah agar selalu diridhoi Allah. Marilah seperti biasanya kita awali pembelajaran pada kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada media pembelajaran ini, materi yang akan dibahas adalah menghindari perilaku foya-foya. Nah, tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai, dimiliki, dan dikuasai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pengertian perilaku berfoya-foya, menganalisis dalil perilaku berfoya-foya, dan menganalisis contoh perilaku berfoya-foya. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis cara menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela, yaitu berfoya-foya. Selanjutnya, peserta didik dapat meyakini bahwa akhlak mazmumah, akhlak tercela, yaitu berfoya-foya, adalah perilaku tercela, sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan materi mengenai berfoya-foya. Foya-foya adalah perilaku menghamburkan harta dan pemborosan. Terkait dengan berfoya-foya, ada dua istilah dalam Islam, yaitu tabdzir dan israf. Tabdzir yaitu perilaku membelanjakan harta, tetapi untuk hal-hal yang dilarang oleh Islam. Sedangkan israf adalah mempergunakan harta secara berlebihan, melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam, dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Agama Islam sangat tegas dalam melarang perilaku berfoya-foya, karena perilaku berfoya-foya sangat merugikan bagi pelakunya. Dalil dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perilaku berfoya-foya adalah surat Al-Isra ayat 26-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ba'nas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 26-27 tersebut berisi mengenai beberapa hal. Yang pertama, Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan mengajarkan nilai humanisme atau kemanusiaan. Di antara buktinya, ajaran untuk membantu sesama, seperti kerabat dekat, dan juga membantu kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, karena biasanya orang-orang yang dalam perjalanan mereka membutuhkan bantuan. Selanjutnya, surat Al-Isra ayat 26 memerintahkan untuk memberikan nafkah kepada kerabat dekat dan menginfakkan sebagian harta untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan ibnu sabil.
Selanjutnya, surat Al-Isra ayat 26 juga melarang untuk menghamburkan harta atau bersikap boros, mubazir. Yang selanjutnya, surat Al-Isra ayat 27 menunjukkan orang yang boros atau mubazir adalah saudaranya setan dalam pemborosan dan kemaksiatan. Sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah, sehingga orang-orang yang boros dapat tertular sifat ingkar ini. Na'udzubillahi min dzalik. Gaya hidup hemat sangat berat diterapkan oleh sebagian orang di masa sekarang, terutama generasi muda atau sering disebut sebagai generasi milenial. Padahal nenek moyang kita telah mencontohkan gaya hidup yang bersahaja. Mereka hidup dengan berburu atau bertani. Sangat sedikit orang di zaman itu yang menimbun harta benda dan bergaya hidup mewah. Pada zaman sekarang, sebagian generasi Z misalnya malu ketika terlihat miskin. Padahal gaya hidup sederhana itu lebih baik dan lebih utama dalam agama kita. Berikut adalah contoh perilaku berfoya-foya yang sering kita jumpai. Yang pertama, sering nongkrong dan menghabiskan banyak uang. Ketika kita nongkrong, tentunya banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita beli, namun kemudian kita tergiur untuk membelinya. Selanjutnya, membeli makanan terlalu berlebihan atau banyak padahal tidak habis. Yang ketiga, membeli jam tangan mewah padahal tidak membutuhkan fungsinya. Padahal jam tangan dengan harga yang murah saja kita sudah dapat menggunakan jam tersebut. Tidak perlu jam yang mewah. Selanjutnya, menghabiskan uang untuk bersenang-senang. Yang kelima, membeli makanan karena mengikuti tren. Seperti fenomena belakangan ini, sangat banyak sekali orang-orang yang mengantri jajan di Mixu. Padahal di sana mereka hanya membeli es krim, kemudian mereka berfoto selfie dengan makanan tersebut. Contoh perilaku selanjutnya adalah menghabiskan kuota internet untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir, membeli pakaian karena sedang tren. Padahal yang namanya pakaian, trennya itu selalu berputar. Perilaku berfoya-foya sering disamakan dengan gaya hidup yang hedonisme atau gaya hidup konsumtif, yaitu hidup mewah atau berlebihan demi kepuasan tanpa batas. Berfoya-foya adalah perilaku negatif yang sangat merugikan, sehingga kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh menjadi milenial atau kaum muda yang melek dengan keuangan. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita bisa mengatur keuangan dengan baik, menabung, dan disiplin pada setiap pengeluaran menjadi kunci keuangan yang sehat. Berikut adalah beberapa cara menghindari perilaku berfoya-foya. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Mana yang lebih utama, mana yang memang dibutuhkan, atau hanya sekedar keinginan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang keempat, bertindak selektif dan terencana. Dan yang terakhir adalah bersikap rendah hati. Setelah memahami materi berfoya-foya,
Silahkan kalian menyelesaikan latihan soal dengan menyeken barcode berikut. Sebelum mengerjakan latihan soal, untuk yang terakhir, terkait dengan manfaat menghindari foya-foya, yang pertama adalah tidak terpengaruh bujuk rayu setan. Yang kedua, terhindar dari sikap hidup miskin. Yang ketiga, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Yang keempat, terbiasa menerapkan skala prioritas. Yang terakhir, disukai Allah dan Rasul-Nya. Nah, selanjutnya untuk latihan soal, silahkan scan barcode berikut. Kemudian selesaikan latihan soal tersebut. Sampailah kita di sesi terakhir. Semoga dengan mempelajari materi berfoya-foya, kita dapat terhindar dari perilaku berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari. Barang siapa ikut bergabung akan mendapat hadiah patung. Barang siapa suka menabung pasti kelak hidupnya beruntung. Sekian dan terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.